dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari anak-anak sekalian yang terkasih, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tentunya dalam hatinya mengakui kehebatan Tuhan Yesus dalam mengajar, dalam menyembuhkan orang sakit, membuat mukjizat, dan khususnya dalam pengajaran mungkin bisa membuat mereka merasa lama-lama menjadi terancam kemapanannya. Maka dari itu sering menjebak Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Demikian pula dalam hal ini dengan adanya 613 perintah dan hukum dalam agama Yahudi, macam-macam aturan tentang puasa, tentang doa, tentang persembahan, tentang pembasuhan dan sebagainya. Kiranya kalau menjawab keliru pasti akan bisa dipakai untuk menjatuhkan. Ternyata tidak begitu menguasai hukum Taurat. Namun ternyata jawaban Tuhan Yesus sungguh mengejutkan. Yang pertama, memang itulah yang oleh orang-orang Yahudi selalu diajarkan kepada anak cucu mereka, dan bahkan seperti yang saya katakan yang lalu, hukum ini dibawa kemana-mana, ditaruh diikat pinggang, di dahi, di pintu gerbang, di tiang pintu gerbang, supaya selalu diingat. Namun ternyata Tuhan Yesus bukan hanya menyebutkan itu, tetapi menambahkan yang kedua dan membuat sama dengan itu, yaitu kasih kepada sesama manusia seperti kepada diri sendiri. Saudara-saudara anak-anak sekalian yang terkasih, Tuhan Yesus merangkum keseluruhannya itu sebetulnya juga mau mengatakan apa yang sedang dihidupi, apa yang sedang dihayati oleh Tuhan Yesus sendiri. Dia datang ke dunia ini seutuhnya, segenap hati dan jiwanya, segenap dirinya untuk melaksanakan kehendak Bapa. Itulah kasihnya kepada Allah, tetapi juga kepada sesama. Dia rela berkorban menjadi silih atas dosa semua orang yang puncaknya nanti pada salib pengorbanannya. Maka apa yang disampaikan ini kiranya menjadi permenungan bagi para pengikut Kristus. Apakah kita bisa melaksanakan hukum ini? Itu bukan pertanyaan yang terpenting, karena jawabannya pasti sangat sulit. Terutama dalam mengasihi sesama, itu lebih menantang. Bagaimana orang yang menyakiti hati kita, yang menghina kita, yang memusuhi kita, kita sekaligus bisa mengasihi dia pada saat yang sama. Ya. Saudara-saudara yang terkasih, pasti dalam hal ini sangat sulit. Tetapi sebetulnya kasih ini bukan pertama-tama soal perasaan, tapi soal komitmen. Komitmen Allah dalam menyelamatkan kita manusia apapun resikonya, apapun perasaannya, pahit, sakit dan sebagainya. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti. Maka dari itu kita juga diharapkan menyadari hal itu supaya kita punya komitmen, sehingga paling tidak meskipun kita tidak bisa merasakan enaknya, khususnya dalam kasih pada sesama misalnya, tetapi kita tetap melakukan apa yang baik. Kita tetap melakukan apa yang berguna
bagi kita semua. Maka dari itu ajaran sosial kita dengan bonum commune, dengan kebaikan kesejahteraan masyarakat tujuannya itu tentu di situ dalam mewujudkan kebaikan itu tidak mudah, pasti ada tantangan, hambatan, pasti ada rasa-rasa yang tidak enak, tetapi kita tidak diajak untuk berhenti di situ, tetapi terus-menerus. Dan hal itu hanya mungkin kalau kita senantiasa memohon kekuatan dari Allah sendiri, mohon rahmat Tuhan. Karena itu dalam melaksanakan hukum kasih ini dasarnya tentunya adalah karena Allah telah mengasihi kita lebih dulu, itu yang pertama. Dan yang kedua, semangatnya, jiwanya itu adalah ketulusan, keikhlasan kita dalam pelayanan, dalam pengorbanan, dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam pergaulan juga. Dan kemudian buahnya adalah ketekunan kita di dalam doa dan dalam pelayanan kasih itu. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan pertama tadi kita dengarkan Rut yang meskipun suaminya sudah meninggal tetap ikut mertuanya, dan dari Moab dia tidak mempunyai Allah yang esa, Allah Israel, tetapi dia meninggalkan Moab dan mengikuti Naomi mertuanya. Alasannya karena Tuhan. Karena Tuhan. Tentu tidak mudah bagi Rut untuk mengikuti Naomi kemanapun dia pergi. Sebetulnya sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi karena suaminya sudah meninggal. Tetapi ini mau mengatakan bahwa dengan mengikuti Tuhan ini, dengan mengimani Tuhan ini, maka hubungan relasi komunikasi dalam komunitas persaudaraan ini mengatasi komunitas atau relasi komunikasi yang berdasar pada darah atau keturunan. Maka dari itu kita pun juga diajak menyadari bahwa kita semua melalui sakramen baptis disatukan menjadi satu komunitas. Dan komunitas ini melaksanakan tugas dan kewajibannya demi keselamatan. Jadi kita ini diselamatkan melalui komunitas gereja. Sedangkan komunitas keluarga itu ikut ambil bagian. Dari dirinya sendiri keluarga tidak bisa membawa kita sampai kepada keselamatan. Karena itu keluarga pun juga harus dibuat seperti gereja, sehingga bisa membawa kita sampai kepada keselamatan. Maka bukan hubungan darah tetapi hubungan iman, kasih persaudaraan yang didasarkan dalam iman inilah yang membuat kita bisa bersama-sama menuju ke keselamatan. Maka dari itu kemudian dalam keluarga Kristiani pun iman itu harus diwariskan sejak awal, sehingga dengan demikian keluarga yang dulunya hanya relasi karena hubungan darah menjadi relasi iman, menjadi relasi putra putri ilahi. Mari Bapak Ibu saudara-saudara anak sekalian yang terkasih, kita sadari hal ini seraya sekali lagi memohon rahmat, mohon kekuatan dan bimbingan Roh Kudus sendiri, sehingga kita tetap mampu untuk berbuat kasih sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan ini. Bukan soal perasaan, tapi soal komitmen kita untuk setia melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sehari-hari sehubungan dengan pekerjaan, dengan relasi dengan sesama, dan juga dengan kehidupan rohani doa-doa kita.